Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk abang-abang dan mbak-mbak yang udah hadir nih hari ini di acara LLC kita. Kita biasanya ngadain acara LLC ini setiap minggunya itu hari Selasa atau hari Kamis. Kadang-kadang juga Selasa dan Kamis. Nah, maka nama saya Iqbal. Saya hari ini sebagai host juga sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang LLC itu singkatan dari Life Learning Club. Adalah salah satu kegiatan tambahan yang diberikan oleh EFT Center untuk pembelajaran ilmu kehidupan bagi semua masyarakat luas. LLC ini diadakan dari Selasa dan Kamis setiap minggunya dengan narasumber dan tema yang berbeda-beda. Baik, hari ini narasumber kita adalah pembina LLC sendiri juga, yaitu Dr. Edi Iskandar. Nanti beliau akan menemani bincang-bincang santai kita dengan tema peta jalan menuju sukses atau frustasi. Sekilas akan kami perkenalkan profil singkat dari beliau. Beliau lulusan S1 Teknik Mesin di UK, S2-nya Sistem Manufacturing and Management di UK, dan S3 Manajemen di USA. Beliau juga dosen teknik mesin di IBC ITB pada tahun 91 sampai 94. Beliau juga senior scientist DPP Teknologi tahun 92 sampai 99. Beliau juga dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti dari tahun 92 sampai 97 dan ketua FTT Texmaco tahun 98 sampai 99. Dia juga pernah bekerja di Texmaco Mekatronik di bagian otomasi di Singapura tahun 97 sampai 98. Beliau merupakan CEO dari TPM Consulting di bidang SDM, sistem manufaktur, dan manajemen. Beliau juga seorang founder EFT Center, Barkah Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation, singkatannya UNISOF. Beliau juga chairman ICEP, yaitu International Commodity for EFT Practitioners. Dan beliau juga komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Oke, panjang juga ya. Tanpa perpanjang waktu, kita persilahkan aja nih kepada Pak Edi, jadi Mas Edi, untuk mulai sharing dan bincang-bincang santainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih D. Iqbal ya. Jadi kalau di LLC ini jadi Ananda jadi panggilnya D ya. Tadi Iqbal panggil Bu Nurita jadi Mbak ya, Mbak Nurita ya. Panggil Ibu Dr. Erni jadi Mbak Erni gitu ya. Jadi muda, Pak. Iya. Ini jadi muda ya, karena dulu Jadi kita konsisten dulu panggil Mbak, Ade, tapi lama-lama jadi Bapak Ibu lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting nggak sis bro ya. Sis bro juga boleh. Ya, jadi terima kasih Ananda garis miring D. Iqbal atas perkenalannya. Ini coba saya tengok dulu siapa saja yang hadir hari ini. Coba kita lihat ke food gallery view ya. Wah, ini alhamdulillah sudah hadir 61 orang ya. Ada Dr. Agus, Pak Nyoman, Pak Abdurrahman, Dr. Erni, Bu Laila, Pak Hikmat. Nah, jumpa lagi nih Pak Hikmat ya. Bu Iip dan sebagian masih belum banyak yang memunculkan wajahnya. Ibu Igus belum munculin wajahnya. Jumpa lagi Bu Anggi, jauh-jauh dari Surabaya, calon doktor kita ini. Bu Yetvi dari Bogor, apa kabar? Senang sekali kita bisa jumpa ya. Pak Ronidin, nah ini biasanya Pak Ronidin ini
muncul biasanya di hari Rabu biasanya bersama Dr. Agus dan Ustadz Teddy ya. Ibu Evi, ini psikolog kita nih juga ada hari ini, alhamdulillah. Bu Cahyaning ya. Baik, ini kakak adik, abang none gitu ya. Ini senang sekali kita jumpa, ataupun saya juga panggil Bapak Ibu dan juga para senior saya di sini. Senang sekali kita jumpa pada acara LLC pada siang ataupun malam hari ini, karena ada juga yang mendengarkan itu kalau dari Turki, itu waktunya berbeda dengan kita. Kita malam ya. Baik, kakak adik, abang none gitu, saya hari ini diamanahkan untuk memberikan satu materi pada acara LLC. Saya mulai saja, nanti kita bincang-bincang lagi ya dalam forum tanya jawab. Mohon maaf suaranya saya bikin mute dulu ya, biar kita bisa fokus mendengarkan suara dari saya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini senang sekali saya pada malam hari ini jumpa dengan sahabat, rekan-rekan, handai tolan, baik kakak, adik maupun jauh senior saya. Saya lihat juga banyak yang hadir hari ini. Jadi malam ini kita coba diskusi kepada satu materi yang saya beri judul Peta Jalan Menuju Sukses atau Frustasi. Karena ini dari pembelajaran yang cukup panjang, karena usia saya udah di atas 50. Nah, jadi kita berbagi di Life Learning Club ini agar kita bisa melihat bagaimana hidup ini jangan sampai menjadi orang frustasi ya. Nah, itu kira-kira intinya. Jadilah orang sukses. Itu kira-kira inti yang akan saya bahas. Baik, Bapak Ade, Abang Nona, Kakak Ade, ini saya sudah siapkan slide presentasinya yang mungkin nanti akan dikirim oleh admin. Sengaja belum dikirim biar penasaran dengan materi ini ya. Jadi kalau udah dikirim nanti udah pada tahu ya. Jadi kalau sudah dikirim pada tahu, penasaran, lebih baik mendengarkan dulu baru dikirim materinya. Perhatikan kakak adik abang none ya. Jadi hari ini kita coba sedikit mendiskusikan apa yang dikatakan peta jalan menuju sukses atau frustasi. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Edi Iskandar. Di LLC Life Learning Club saya sebagai pembina. Baik, ini agenda saya hari ini ya dalam diskusi kita. Nanti saya akan sampaikan beberapa quotes ya sebagai pengantar untuk memancing trigger ya untuk lebih mengetahui apa sih kira-kira peta sukses dan juga frustasi ini gitu ya. Dari quotes ini akan coba diraba ya. Bagaimana kita bisa melihatnya. Nah, tentu ketika kita sudah melihat ada beberapa quote, nanti ada kata kunci quote yang saya sampaikan itu adalah dari satu kata yang dikatakan change. Change ini dalam bahasa kita itu adalah perubahan ya. Jadi perubahan menuju sukses atau frustasi. Karena kalau kita bicara peta, tentu ini adalah petunjuk jalan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya melakukan perubahan, kita jangan salah pilih. Ya, tentu kita ingin menjadi sukses, tetapi ada kata kuncinya yaitu change. Nah, yang menarik di sini, Bapak Ibu, kakak adik abang none, ya, ini saya ada menggunakan dua kata sesama sukses, ya, tetapi satu menggunakan dalam tanda petik, ya, satu lagi tidak pakai tanda petik. Tentu kalau kita baca buku, kita sudah mulai sedikit bertanya ini, kenapa dibuat sama penulis seperti itu? Nah, kira-kira itu agenda kita pada malam hari ini. Saya mulai dari quotes ya. Nah, quotes yang saya sampaikan ini ada 3 ya, Bapak, Ibu, Abang, None, Kakak, Adik. Perhatikan, yang pertama itu saya ambil dari salah seorang lebih dikenal sebagai filosof Islam ya, dan juga sangat dikenal di dunia, yaitu Jalaluddin Rumi. Dia katakan apa? Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Jadi menarik sekali ya, ketika dia merasa bahwa
masa lalu saya itu ya saya sebagai seorang yang cerdas, seorang yang pintar gitu ya. Sehingga saya berpikir saya akan mengubah dunia. Tetapi ternyata dia menemukan cerdas itu belum apa-apa. Makanya dia katakan, hari ini saya sebagai orang bijak, saya lebih baik memulai untuk merubah diri saya sendiri. Jadi ini karena dia filosof ya, sangat dalam ya. Bahkan kalau di dalam kajian-kajian Islam, beliau ini menjadi rujukan untuk yang dikatakan tasyawuf ya, ilmu-ilmu yang secara dalam. Jadi di sini saya katakan tadi kata kuncinya adalah perubahan. Jadi melalui kata kunci perubahan ini Bapak Ibu, ini banyak sekali di Indonesia pun Renal Kasali sampai menerbitkan 2-3 buku ya dengan judul Change ini ya. Dan bagi saya change ini justru juga menggelitik ya. Ketika kita bicara secara berketuhanan, di satu sisi kita di dalam genggaman Allah, di dalam genggaman Tuhan. Tapi di satu sisi Allah mengatakan tidak akan berubah suatu kaum itu bisa juga mulai dari diri pribadi, kecuali kaum itu yang harus melakukan perubahan. Jadi di sini letak apa yang dikatakan keseimbangannya. Di satu sisi kita dikatakan bahwa kita ini sebagai hamba dari Tuhan, hamba Allah. Dengan demikian kita adalah di bawah genggaman Allah, tapi di satu sisi kita juga diberi trigger ya untuk melakukan perubahan. Sementara Rumi sebagai seorang filosof dia mengatakan apa? Iya, ya, orang bijak itu bukan masalah ingin merubah dunia, tapi dia mulai merubah dunia itu dari dirinya sendiri. Kemudian saya lanjut lagi Bapak Ibu, Abang None, Kakak Adik ya pada acara LLC ini itu dari salah seorang yang mungkin cukup terkenal bagi yang suka nonton film barat ya. Ini adalah Antonio Banderas. Dia katakan apa? Expectation is the mother of all frustration. Karena judul kita hari ini ada kata kunci yang kedua yaitu sukses, selain perubahan dan juga kata kunci frustasi. Ternyata di sini dikatakan apa? Ketika kita berharap, punya ekspektasi, itu adalah ibu ataupun induk dari ekspektasi ya. Apabila kita punya ekspektasi, maka itu merupakan induk dari frustasi. Jadi ini memberikan gambaran seolah-olah ya kita jangan terlalu banyak berekspektasi ya. Tapi coba nanti kita lihat lagi ya. Sebenarnya materi ini akan mengarah kemana sih bicara peta sukses? Tapi kok malah membingungkan ya. Nah ini sengaja saya munculkan ini agar menjadi big question dari kita. Kenapa ekspektasi menjadi frustasi ya? Nah kemudian quote yang ketiga yaitu juga dari salah seorang yang cukup terkenal ya. Kalau ini memang dari pembicara terkenal dari Amerika. Bahkan saya pertama kali kenal Bob Proctor ini ketika zamannya film The Secret ya. Dari mana Rhonda Byrne ya itu membuat film The Secret, dari Law of Attraction-nya dari Lewis ya. Nah, ini dia katakan apa oleh Bob Proctor ini? Success is buried on the other side of frustration. Ya. Jadi, sukses itu sebenarnya ya kalau kita bikin seperti kuburan itu sebelah menyebelah dengan frustasi. Unfortunately, some people don't do what it takes to get to the other side ya. Jadi kebanyakan orang ya itu mereka tidak melakukan bagaimana menuju ke sukses. Karena apa? Banyak orang menuju ke frustasi ya. Walaupun di situ dikatakan some itu bukan berarti di sini bicara mayoritas ataupun minoritas, tapi banyak ya. Artinya itu banyak orang gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya kalau ibarat mata koin itu dia berseberangan saja ya. Yang satu di sisi A, satu di sisi B ya, satu di sisi terang, satu lagi di sisi gelap. Nah, disinilah yang dikatakan kata kunci sukses. Saya di sini juga tidak memulai dengan mendefinisikan apa itu sukses. Saya lebih ya memilih istilah sukses dengan kata sederhana saja dulu ya. Yaitu apabila kita mencapai apa yang kita inginkan ya, pencapaian dari suatu keinginan, karena itu yang secara umum, tapi nanti dalam perjalanan kita coba elaborasi.
Perhatikan Bapak Ibu, dari 3 quotes ini sebagai pijakan awal ya, untuk saya menjelaskan peta sukses, saya masuk ke slide berikut. Disinilah kita mulai ya, melihat secara umum ya, untuk sukses ataupun frustasi ya, itu dilihat dari kacamata baik kita secara individu ataupun juga di organisasi. Ya, kalau bicara organisasi, bisa organisasi yang sifatnya sosial maupun organisasi bisnis, ya. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu. Di sini tetap dengan kata-kata perubahan. Karena perubahan itu sifatnya kekal, ya. Jadi kalau kita sudah tidak mengalami perubahan, maka kita sudah tiada di muka bumi ini, alias kita sudah meninggal, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita hidup, maka perubahan itu kekal. Baik kita persiapkan, baik kita lakukan, ataukah tidak, dia akan berubah. Bahkan ada kata ya dari quote dari beberapa pemikir yang lain, apabila Anda tidak melakukan perubahan, maka Anda menjadi orang ketinggalan zaman. Ya, itu istilahnya. Baik, Bapak Ibu, saya teruskan. Nah, secara umum nanti saya akan sampaikan referensi apa ini yang nanti dijadikan referensi di dalam perubahan ini. Di belakang nanti saya tunjukkan. Di sini lebih untuk memberikan gambarannya dulu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita bicara change to success or frustration ya, baik secara individu maupun secara company ataupun perusahaan, itu kita lihat ada 5 variabel di sini ataupun 5 dimensi ya, tergantung dari cara kita memandang. Saya anggap variabel sajalah ya, biar dia lebih besar konteksnya. Baru di sini kita bicara hasil ya. Yang pertama itu tentu di dalam apa yang dikatakan untuk menuju perubahan menjadi sukses itu tentu kita harus punya visi. Ya. Kita tidak cerita terlalu detail di sini, kita bicara dengan bahasa sederhana. Nanti kalau ada kata ada yang kurang jelas bisa dielaborasi melalui pertanyaan ya. Kemudian untuk pencapaian visi itu kita harus mempunyai keahlian yang dikatakan skill. Ya. Selain keahlian tentu beragam resources ya, sumber daya lain. Ya, sumber daya lain selain keahlian tentu diperlukan. Dan juga kalau dia bicara di perusahaan ataupun pribadi, tentu butuh insentif ya. Insentif di sini dimaksudkan apa? Dimaksudkan sebagai pemicu ataupun motivation factor dari luar ya. Dan satu lagi tentu dia punya action plan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat 5 dimensi ini untuk sukses, itu semestinya harus terpenuhi semuanya sesuai dengan target yang kita buat dalam pencapaian visi itu ya, visi yang diturunkan di dalam misi ditaruh dalam yang dikatakan goal setting itu secara umum ya. Perhatikan Bapak Ibu, ini kita mulai bedah satu-satu. Yang pertama ya, ketika kita salah satu variabel saja tidak terpenuhi, misalnya di sini kita tidak punya visi ya. Misalnya pernah pada waktu saya memberikan salah satu talk di LLC, saya tanya, apakah Bapak Ibu punya visi misi dalam kehidupan? Ternyata ada sekitaran 30-40% tidak punya visi misi. Ya. Jadi andai kata tidak punya visi misi, maka dia hasilnya akan mencapai yang dikatakan kebingungan. Ya. Orang bingung tentu akan frustasi. Perhatikan ya, mulai pelan-pelan kita masuk ke poin-poin yang kita bahas. Artinya kalau kita tidak punya visi, misi, ya, maka kita sebenarnya seperti orang bingung. Analog yang sederhana, kalau kita berjalan keluar tanpa tujuan yang jelas, kira-kira kita akan mundar-mandir kali ya. Nah itu contohnya walaupun tidak se-ekstrim itu ya. Karena banyak orang juga ada nanti-nantilah bicara visi. Kadang juga ada juga yang tidak mengerti dengan visi. Namun di sini saya anggap yang hadir di ruangan ini alhamdulillah sudah paham ya. Paling nanti kalau perlu dielaborasi kita bisa tanya jawab. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila dia tidak punya skill ya. Jadi kalau kita bicara baik secara individu maupun secara perusahaan ya,
karyawan yang tidak punya skill ataupun anak-anak kita yang kurang kompeten skill termasuk diri kita sendiri, maka resultnya adalah kecemasan. Ya, kecemasan. Kecemasan juga berarti kalau saya katakan ini pilihan A, ini pilihan B, maka dia akan menuju ke pilihan B ya, frustasi gitu ya. Jadi andai kata punya visi, punya resources, action plan, dan insentif, dia akan tetap punya kecemasan. Artinya apa? Variabel skill pun harus terpenuhi kalau kita bicara peta tentang untuk menuju sukses ini. Karena kalau salah satu saja itu sudah akan bermasalah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan apabila tidak ada insentif. Kalau misalnya pengusaha itu umpamanya dia mulai dengan usaha kecil, kemudian dia ingin mempercepat ya agar menjadi pengusaha menengah dan pengusaha yang luar biasa, maka diharapkan ya dia diberikan pertambahan modal ya. Kalau karyawan itu dia perlu ada bonus ya. Kalau anak-anak kita mungkin kita kasih seperti hadiah gitu ya. Kalau diri kita sendiri, kita sudah bisa harus memberikan reward pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita istilahkan insentif. Jadi kalau kita tidak menggunakan istilahnya insentif, ya nanti kita lihat dalam bahasa sukses dalam tanda petik dan tidak dalam tanda petik ya. Nah, ini kalau kita bicara insentif ini adalah masih dalam kajian-kajian yang nantinya sukses tapi masih dalam tanda petik Bapak Ibu ya. Nah, ini akan menjadi gradual change. Ada sih perubahan menuju sukses, tapi lamban. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, nah ini betul-betul dia pakai kata frustration ya. Artinya tuh dia punya visi, dia punya skill, ada insentif, tapi resources-nya yang kurang. Ya, sumber daya yang lain selain skill-nya itu kurang gitu ya. Nah, ini akan frustasi. Kalau di perusahaan itu umpamanya ya sudah siap desainnya, fasilitas manufakturnya sudah siap dengan mesinnya, tapi tahu-tahu materialnya tidak datang. Tetap aja tidak bisa diproses ya. Itu bikin karyawan frustasi. Bahkan saya pernah juga diminta memberikan motivasi di salah satu perusahaan, itu malah sederhana gitu ya. Karena pasar motor itu jenuh gitu, akhirnya produksi suatu perusahaan di stop dulu. Karena kalau dibuat terus toh nanti akan menjadi masalah. Ketika produksi stop ya, itu menjadi karyawan hilang motivasinya ya, menuju frustasi. Karena apa? Mereka tidak sesibuk seperti biasa. Di mana resources yang kurang di sini? Resources dalam marketing ya. Nah, jadi beginilah Bapak Ibu, dalam kehidupan itu memang diperlukan semua keseimbangan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita sudah punya kebaikan divisi, skill, insentif dan resources, tapi kita tidak buat action plan, ya, action plan yang tidak kita siapkan, maka di sini dikatakan apa? False start, ya. False start itu artinya kalau kita bicara dalam action plan secara lebih umum, ibarat project management, itu bisa gagal kita ya dalam perjalanannya ya. Karena di awalnya saja sudah ada banyak masalah nanti kalau kita tidak bikin action plan. Apalagi kalau memang dia sifatnya project besar ya. Jadi tentu harus ada action plan yang betul-betul luar biasa. Nah, project besar itu tadi kalau kita bicara secara umum kan tetap saja dari diri sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rumi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Disinilah saya baru kasih rahasianya. Sebenarnya referensinya itu sudah lama ini, di tahun 87 Bapak Ibu. Buku ini saya pakai dari tahun 87 ya, untuk menjelaskan pilihan kita sukses ataupun frustasi. Ini kebanyakan kita gunakan untuk pelatihan manajemen, agar betul-betul ya kita memahami ya bagaimana agar kita tidak frustasi. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu, bagaimana managing yang dikatakan complex change ya. Dan ini buku di tahun 1987 ya yang diterbitkan ya Enterprise Management oleh Dr. Mary Lipiti ya. Judulnya adalah Complex Change Model.
Nah, inilah complex change model. Jadi yang dikatakan sukses itu apabila semua variabel ini terpenuhi. Satu saja dia tidak ada, maka akan mulai banyak masalah di sini. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita katakan dia sukses, ya, tapi tetap aja di sini saya taruh sebagai sukses dalam tanda petik. Ya, tentu kita akan bertanya, kenapa dikatakan sukses dalam tanda petik? Ternyata ini juga yang saya alami, ya, baik bekerja sebagai pegawai negeri kalau dulu ya, kalau sekarang pakai nama istilah ASN, baik sebagai karyawan swasta, ya, saya bekerja di beberapa perusahaan swasta, baik sebagai pengusaha, baik juga sekarang saya kerja di yayasan, ataupun untuk diri sendiri Bapak Ibu. Tadi ada satu quote yang dikatakan bahwa, ya, apabila kita punya ekspektasi, maka itu adalah ibu dari frustasi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ya, ketika kita punya harapan, punya target, dan kita betul-betul ideal terhadap itu, maka ketika dalam perjalanannya saja sudah banyak yang dikatakan frustasi. Bukan sesuatu yang dikatakan sukses. Karena apa? Karena tadi variabel ini kita kira ini kelihatannya aja ini sedikit ini, ya. Dalam perjalanannya dia banyak sekali ini, ya, yang dikatakan dimensinya, turunannya, ya, yang kita bisa lihat dengan berbagai indikatornya ini luar biasa gitu. Nah, yang lebih lagi Bapak Ibu, disinilah kata-katanya itu jangan dengan ekspektasi yang pasti. Karena apa? Karena ternyata kalau bicara sukses itu Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada suatu target, ya, dan target itu tidak tercapai, disitulah start kita untuk frustasi. Makanya kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya ada dua, ya. Kata kuncinya ada dua, yaitu kata kunci puas, ya. Kata kunci puas. Artinya kalau kita tidak punya kata kunci puas, ya, ataupun bersyukur dengan apapun yang kita lakukan, dengan apapun pencapaian kita, maka kita akan frustasi. Makanya tadi dikatakan expectation is the mother of all frustration. Jadi di sini konsep syukur masuk Bapak Ibu. Ya, itu kenapa di dunia barat pun syukur diperkenalkan sebagai the power of gratitude. Namun Bapak Ibu, dunia barat pun ketika coba mengartikan kehidupan, terkadang mereka masih setengah-setengah, ya. Karena ketika bicara dalam dunia pengetahuan, ya, mereka ini sampai sekarang masih tetap memisahkan antara agama dan teknologi ataupun scientific base. Coba saja Bapak Ibu yang dari kalangan psikolog, dari kalangan dunia kedokteran, apalagi seperti saya dari dunia engineering, ya, itu betul-betul ya jarang sekali menggunakan dalil-dalil agama di dalam scientific base itu, ya. Nah, itu kenapa saya katakan di sini sukses dalam tanda petik Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia berharap sukses itu secara materi. Ya, ini kan semua pencapaian ini kan ujung-ujungnya juga kan kalau bicara sukses secara umum itu kan adalah materi, kebendaan, yaitu apa yang kita capai, apa yang bisa kita lihat. Sementara manusia, dia itu adalah makhluk spiritual, ya, makhluk spiritual, di mana walaupun dipaksakan pemikirannya secara materi, dia akan tetap dalam yang dikatakan keputusasaan. Bahkan salah satu ya
filosof dari Inggris, ya. Dia mengatakan apa? Ketika manusia tidak menyadari bahwa dia makhluk spiritual, dia selalu berpacu dengan materi, maka di akhir hayatnya dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Ini salah satu filosof dari UK. Yang sekarang ya dia memutarbalikkan apa yang dikatakan hukum Maslow, ya. Bahwa hukum Maslow itu semestinya betul bergerak dari yang dikatakan primary, sekunder, ya, kebutuhan itu. Tetapi dia katakan primary kebutuhan dari manusia itu sebenarnya yang nomor satu itu ditaruh sama Maslow itu ketika dia sudah di atas, ya. Baik itu recognition, ya, baik itu sesuatu pengakuan dari kemanusiaan, makhluk spiritual, pengakuannya adalah dari Tuhan, ya. Walaupun dia tetap mengatakan dalam kajian Barat itu tetap dari alam semesta, dia katakan. Nah, ini menariknya kajian-kajian mereka apabila kita ikutin, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa saya sampaikan di sini. Apabila kita bicara ya dalam kajian-kajian Barat dan kita tidak dekati dengan apa yang saya coba tuliskan di sini dalam arti kata sukses tanpa tanda petik, maka akan berbeda nilainya. Nah, di Life Learning Club ini ya, kita alhamdulillah banyak pembicara yang memberikan warna itu sudah holistik, ya, sudah menyatu. Tidak secara kasat mata saja dunia materi, tapi masuk kepada dunia spiritual ataupun dalam kajian-kajian keagamaan. Perhatikan Bapak Ibu, ini dia kuncinya, ya. Nah, jadi kuncinya itu ada di sini Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya tinjau dari kajian Islam, bagi Bapak Ibu yang beragama lain disesuaikan dengan keyakinannya. Perhatikan Bapak Ibu, ini kita ambil dari salah satu buku ya, The Level of Din, ya. Dia mengutip dari salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, itu surat 2 Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi di sini katakan, perhatikan Bapak Ibu, ini ada urutannya, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, walaupun itu artinya panjang, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi di sini saya pengen lihat, ya, kita coba ingin bahas bahwa ketika Tuhan ya memberikan perintahnya kepada kita sebagai makhluk atau penciptaannya, sebagai hambanya, dia menekankan yang pertama itu adalah arti kata keimanan. Jadi kalau kita bicara kesuksesan tanpa keimanan, dia nothing, ya. Dia nothing. Kemudian yang kedua, ya, itu harus diaplikasikan, ya. Di dalam ayat ini adalah bagaimana mengaplikasikan salah satu rukun Islam bagi umat Islam, ya. Dalam hal ini adalah berpuasa. Jadi iman itu sebagai fondasi keyakinan, Islam itu sebagai amal perbuatannya di sini, ya. Salah satunya itu rukun Islam itu dalam arti kata di sini berpuasa sebagai contoh tunduk ataupun kepatuhan ataupun taat, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita diminta profesional, ya. Melakukan apa? Melakukan perbuatan kita dengan perfect, profesional. Disinilah yang dikatakan kesempurnaan perilaku, ya. Yang dalam bahasa agamanya itu adalah ihsan. Apa tujuannya? Agar kita bertakwa. Jadi level orang sukses itu, ya, itu harus dimulai dengan iman, ya, kemudian diaplikasikan, dan dia aplikasinya harus dengan ihsan, sungguh-sungguh, profesional, ya, baru dia dikatakan sukses Bapak Ibu. Ini yang dikatakan the levels of din, ya. Dalam kacamata agama dikatakan takwa. Karena orientasinya itu, ini adalah orientasi makhluk spiritual. Kecuali kalau misalnya di forum ini kita berdebat, misalnya, bukan Pak Edi, kita bukan makhluk spiritual, maka kita pakai dalil yang lain, ya. Tapi di sini kita sama-sama mengakui kita adalah makhluk spiritual yang tadinya tidak ada, kemudian lahir, kemudian menuju kematian, yang akhirnya menjadi tidak ada, tapi sebenarnya ada. Adanya di mana? Di alam kubur.
Sampai kapan? Sampai nunggu hari kiamat. Setelah itu apa? Oh, akan diadili. Dalam rangka apa? Akan hidup selamanya. Pilihannya dua, ya, di tempat yang baik yang kita kenal dengan surga, atau di tempat yang buruk kita kenal dengan neraka. Nah, sebenarnya di sini lebih kepada terminal menuju kehidupan yang sebenarnya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami makna sukses dalam arti kata hakikat mutlak yang tidak lagi dalam tanda petik. Tentu semua ini perlu dibekali dengan ilmu, Bapak Ibu. Tanpa ini, ya, maaf, tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa melakukan 3I ini. Justru diperlukan I yang pertama, yaitu ilmu. Ya. Jadi di sini saya ambil dari Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, amal adalah buah dari ilmu dan ikhlas. Ternyata di sini ada kata kunci lagi, nanti kita lanjutkan dulu ya, kata kunci ikhlas ya. Seseorang yang beramal tanpa dasar ilmu akan lebih banyak menghasilkan kerusakan. Amal tanpa ilmu ibarat orang buta. Sedangkan ilmu tanpa amal ibarat orang lumpuh. Amal tanpa ikhlas akan sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan sia-sia ya dalam perbuatan ini kalau kita tidak ikhlas. Menjadi ya kalau demikian, kalau kita ada 4I di sini, I ini menjadi oksigen buat ini semua. Ya, buat ilmu, buat iman, buat Islam, buat ihsan. Dia menjadi oksigen. Nah, disinilah 5I ya yang perlu kita terus pelajari dan betul-betul implementasikan agar kita tidak frustasi. Andai kata pun kita sukses, tapi sukses dalam tanda petik. Karena apa? Karena tadi ya arahan dari yang menciptakan kita, yang tentu sudah diturunkan dalam firman yang dikatakan kita, istilah kita orang engineering itu adalah manual book. Ya, kalau kita sekarang seperti saya mendesain suatu mesin cuci ya, itu harus menggunakan misalnya air yang bersih, atau digunakan air kotor, itu mesin cuci cepat rusak ya. Nah, inilah contohnya kenapa manual book itu harus diikuti. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ini dengan seperti ini ya, saya lanjutkan slide-nya. Artinya sukses dengan semua dimensi ini oke ya, ditambah 5I ini, maka dia baru masuk ke sukses yang nyata. Tetapi Pak Edi, bisa saja dong di salah satu ini terjadi kekurangan. Saya katakan, di dalam hidup itu tidak akan ada yang pernah sempurna. Ya, justru itulah diperlukan terus berubah. Jepang saja yang menguasai dunia dalam teknologi, termasuk manufaktur, ya, dia melakukan konsep apa yang dikatakan continuous improvement. Ya, perbaikan secara terus-menerus. Di agama pun kita diminta untuk terus belajar sampai ke akhir hayat ya. Dan beramal sampai ke akhir hayat. Contoh amal akhir hayat dikatakan ya apabila besok kiamat, maka hari ini pun kita tetap diperintahkan untuk menanam pohon, artinya melakukan suatu kegiatan amal Bapak Ibu. Nah, menariknya di sinilah ya. Artinya kalau kita tadi ya punya ekspektasi ya, itu akan frustasi karena apa? Ekspektasi itu boleh, bahkan ya saya sendiri juga bicara kalau di perusahaan-perusahaan itu tentang KPI ya, Key Performance Indicator, target-target perusahaan. Ketika kita menjadi konsultan atau kita sendiri bertindak sebagai manajer ataupun direktur di perusahaan, kita diharapkan mengejar KPI itu. Tapi kenapa banyak yang frustasi? Karena apa? Karena tadi ekspektasinya itu tidak dibarengi dengan kata-kata puas ataupun syukur tadi. Ya, tidak dibarengi dengan kata-kata puas ataupun syukur. Karena apa? Karena kita merasa kita yang bisa. Akhirnya ketika kita punya ekspektasi tidak terpenuhi, maka akan banyak frustasinya. Tetapi ketika kita punya ekspektasi, kita tahu kita dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman Allah, kita ada diistilahkan dalam arti kata tawakal ya. Akan tawakal setiap saat karena kita bersama Tuhan, karena tujuan hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah.
Jadi kita tidak ngotot harus terjadi. Bahkan terkadang juga ada sesuatu yang kita belum saja terjadi, kita sudah punya asumsi. Gimana kalau ini terjadi nanti? Kita udah cemas, ya. Nah, inilah kenapa banyak kehidupan ini mengundang, membuat menjadi orang yang frustasi ataupun bingung, ya, ataupun merasa gagal. Karena apa? Karena selalu bicara dalam dimensi sukses dalam tanda petik. Untuk sukses tanda petik juga banyak persiapan yang harus dilakukan, ya, bukan hal yang sederhana. Nah, itu kenapa Bapak Ibu, ya, kita melalui Life Learning Club itu selalu punya slogan sehat, sukses, bahagia, ya. Dari Life Learning Club dengan 173-nya. 173 itu kita harus segala sesuatu itu dimulai dengan intention, dengan niat. Selaku hamba Allah, niatnya hanya God satisfaction, hanya mencari, ya, God satisfaction, ya. Jadi kepuasan Allah akan menjadi kepuasan kita karena kita bersyukur, ya. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini 173 artinya satu adalah langkah intention itu hanya untuk satu, ya. Tuhan yang Maha Esa, ya, bukan untuk yang lain-lainnya. Dengan 7 langkah akan ada pembinaan, ya, dalam rangka apa? 3, sehat, ya, sukses, bahagia. Karena sebagai kata kunci, ya, dari quote yang di atas tadi dikatakan masalah ekspektasi, Bapak Ibu. Setiap orang memiliki keinginan ekspektasi menuju sukses. Namun ada catatan di sini yang perlu kita kasih stabilo merah. Tetapi mindset, attitude, habit, karakter kita tanpa disadari akan membawa kita ke jalan frustasi. Kalau kita salah menyikapi, salah memilih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, peta sukses itu sebenarnya sederhana. 4 langkah saja, ya. Bagaimana kita perbaiki mindset dengan mencari ilmu yang bermanfaat, ya, dan tidak terlambat. Walaupun usia kita udah di atas 50-60 tahun, terus kalau selama ini kita mengejar hanya sukses dalam tanda petik, ya. Nah, kemudian dengan mindset yang betul, maka kita akan punya sikap yang betul, attitude. Tentu nanti kita akan merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan terakhir, kita akan punya karakter ataupun akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Inilah yang dikatakan peta sukses. Tapi apabila mindset-nya tidak kita rubah, susah sekali attitude kita, apalagi kebiasaan, apalagi karakter kita. Nah, itulah kenapa sekali lagi melalui Life Learning Club, ya. Nah, itu alhamdulillah banyak sekali yang sudah memberikan kontribusinya sebagai pembicara walaupun kita belum launching, gitu ya. Seperti saya amatin pernah rektor dari Universitas Al-Azhar, ya, Profesor Asep, ya, mengisi acara kita, Pak Andin, ya, kemudian Bu Ani, dan terakhir saya pantau itu Pak Nyoman, ya, sahabat kita, ya, yang mengisi acara-acara yang semua memberikan kontribusi dalam rangka apa? Langkah 173, ya, mulai mengenal diri dia, bahwa dia itu makhluk holistik, bahwa dia harus mempunyai value-value, dia harus punya nilai, ya. Kalau yang bagi agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, dia punya value yang dikatakan fatonah, cerdas, ya. Amanah, kita bahasa amanah, bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Sidik, jujur, dan tabligh, selalu menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan. Nah, itu menjadi nilai. Kemudian kita desain hidup kita, ya. Nah, itu nanti kita ada pembicaraan juga pada sesi talk yang lain, ya. Itu bagaimana design your life dengan 6 dimensi kita, ya, 2S 4K. Hablum minallah spiritual, hablum minannas sosial, kesehatan, keluarga, keuangan, dan juga karier. Dan kita lanjutkan bagaimana semua kerja-kerja kita dengan pola 4As, ya. Bekerja dengan keras, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas,
dan bekerja dengan tuntas. Dan kita perlu yang dikatakan tim, together, everyone, ya, akan menang. Ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu kenapa Life Learning Club ini menjadi satu cara kita untuk berbagi, ya, dan juga cara kita untuk melakukan edukasi baik buat diri kita dan juga buat handai tolan. Nah, itulah kalau kita simpulkan tadi bicara tentang peta jalan menuju sukses ataupun frustasi. Dan Life Learning Club menjadi sarana untuk belajar bersama. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan tanggung jawab tentunya. Dan dengan demikian saya tutup dulu presentasi saya dengan mengucapkan banyak terima kasih sudah sabar untuk tidak segera bertanya karena memang saya bikin one way dulu biar nanti lebih banyak untuk bertanyanya. Begitu saja, terima kasih. Kita lanjut dengan tanya jawab Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan D. Iqbal. Baik, terima kasih Bang Edi. Gimana sekarang kalau misalnya tadi pertanyaannya dibuka ya? Ya, silakan. Yang mau nanya boleh raise hand atau dari chat juga. Ini udah Boleh nanya. dari chat dibaca dulu Bang Edi atau gimana? Mungkin yang bertanya langsung aja dulu, baru nanti yang chatting ya. Saya lihat itu ada Pak Johan, mungkin dipersilakan itu Pak Johan. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali, materinya cukup bagus, cukup terinspirasi. Apalagi yang LLC 173 ini hal baru nih, kalau di launching bisa booming ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Edi, saya mau tanya, tadi kan tentang sukses dan frustration ya, frustasi. Tapi tadi digambarkan lebih banyak menggambarkan tentang sukses. Kalau gambaran frustrasi itu gimana Pak Edi menggambarkan frustasi? Orang dikatakan frustasi itu apa? Apakah sukses yang tertunda gagal? Kalau frustrasi itu bagaimana Pak Edi? Mungkin bisa dapat pencerahannya Pak Edi. Makasih. Baik. Gimana Adinda Iqbal? Bisa langsung dijawab? Ya boleh Bang, langsung dijawab aja. Baik, terima kasih. Ini di sini karena Life Learning Club, jadi kadang-kadang kita nggak panggilan Bapak nih, Pak Johan. Iya. Adik kakak ya. Oh, Jadi adik di sini, kakak ya. Oh, iya. Jadi Johan dipanggil Adinda Johan. Iya Kak Edi. Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita memahami dari materi tadi, itu ada sukses dalam tanda petik dan tidak. Dan satu lagi adalah frustasi. Ya. Sebenarnya akhirnya ada 3 pilihan ya. Yang awalnya ditawarkan sukses dan frustasi, namun belakangan ditutup dengan sukses yang tanpa tanda petik. Berarti di awal itu pakai tanda petik. Artinya begini ya. Ini karena maaf nih Dinda Johan, mungkin dari usia juga saya lebih senior ya. Iya. Dari pengalaman saya baik sebagai anak ya, sebagai sahabat dari teman kecil ataupun sahabat dari teman baik di SD sampai kuliah gitu ya, ataupun sahabat di tempat kerja, baik sebagai bawahan ataupun sebagai atasan, baik juga sebagai pemilik usaha gitu ya. Saya makin merasakan ini Dinda Johan ya. Artinya begini. Apabila kita tidak dapat sukses yang betul-betul tanpa tanda petik, maka selebihnya kita akan banyak yang di dalam dimensi frustasi. Sebagai contoh ya, ini ada salah satu sahabat kita, seorang psikolog yang bekerja di perusahaan yang dikatakan perusahaan terkenal, konsultan. Sekali waktu dia ikut pelatihan pada saya. Pak Edi, saya ini harus dapat target ya sebagai konsultan itu minimal 1 miliar ya sebulan, 1 miliar sebulan. Saya katakan, kita kan ada cara untuk mengatasi mental block. Kemudian kita akan tawakal kepada Allah. Ternyata alhamdulillah waktu itu adalah kelas-kelasnya EFT ya, kita lakukan terapi dan 3 bulan kemudian dia ikut di level berikutnya, dia katakan, Pak Edi, saya sekarang ini sudah 6 miliar, bukan lagi 1 miliar, sudah melebihi target, dia bilang. Tapi saya masih saja tidak nyaman. Kenapa ya Bu? Saya tidak
diberikan satu penghargaan. Coba lihat Dinda Johan, ya. Artinya tetap tidak puas gitu loh. Karena apa? Ekspektasinya itu selain kepada yang tanpa tanda petik. Kalau kepada Allah saja, maka yang lain tidak ada masalah. Dia ekspektasinya kepada makhluk, ekspektasinya terhadap target. Ya, ekspektasinya ini betul-betul dalam kehidupan yang berdasarkan logika dia yang pastinya dia dapat, tapi ternyata mengecewakan. Nah, itulah frustasi. Yang menariknya itu ketika kita terapi juga terhadap frustasi dia bilang, "Oke, Pak Edi, saya sekarang nyaman. Gimana dengan tim saya?" Masih begitu gitu loh. Saya katakan kalau begitu, Bu, Ibu mengajarkan juga ke tim Ibu ya bahwa ayo kembali kita hanya MPA, minta perhatian Allah, bukan selain Allah. Itulah esensinya dari la ilaha illallah. Itu esensinya. Kalau kita tidak la ilaha illallah dalam semua aplikasi, maka kita banyak keluh kesah, banyak frustasi. Dan yang sukses pun masih dalam tanda petik. Karena akan dipertanyakan lagi keikhlasannya. Benar tidak Anda ikhlas? Bahkan dikabarkan ada 3 nanti ya di dalam pengadilan, ada yang ngaku dia dermawan, ternyata kata Allah tidak. Ya, kamu niatnya bukan betul-betul sebagai orang yang memberikan fisabilillah, tapi untuk dikatakan dermawan, bukan karena Allah. Perang ya, oh tidak, kamu mau dibilang sebagai pahlawan, bukan jihad fisabilillah. Ya, ilmuwan, oh iya, kamu berilmu dan menyampaikan ilmu minta dibilang pinter, bukan karena aku, kata Allah. Nah, inilah menariknya Pak Johan, Dinda Johan ya. Artinya kita tidak bicara sukses saja atau frustasi saja, ini masalah pilihan. Peta ini yang harus kita ikuti. Makanya tadi 5I itu ya, kita misalnya dari kajian agama lain silakan disesuaikan. Ayat pertama yang turun itu adalah Iqra. Agar kita terus belajar ilmu. Ya kan? Dengan ilmu itulah kita memperkuat iman, memperkuat aplikasi amal ya. Kalau di dalam Islam itu rukun Islam merupakan amal utamanya ya. Kemudian dilakukan dengan ihsan. Jadi kita nggak usah bingung soal profesional. Karena dulu pernah kita tahun 90-an di PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, itu melakukan konvensi BKM ya, Badan Konvensi Teknik Mesin. Itu bingung dengan kata kunci profesional. Saya sebagai yang paling muda waktu itu, saya bicara dengan para profesor, banyak dari ITB juga, saya katakan, Pak, sebenarnya ini masalah ihsan saja. Oh bukan gitu, DED, teorinya tuh begini-begini. Ya udah, saya bilang, Anda akan bingung sendiri. Ya, walaupun kita bisa bicara teori, tapi jadikan landasan ihsan ini, ketuhanan ini. Kalau tidak, ini yang punya rasa itu di sini. Ya, makanya kata puas, makanya kata syukur. Ya, Barat baru bicara sampai ke gratitude. Makanya Barat mulai mengajarkan, oh ya, bikin jurnal gratitude. Kalau kita dalam beragamaan, bukan hanya syukur, kita diminta sabar agar jadi sayap. Ya, sabar dan syukur. Nah itu Dinda Johan ya. Artinya di sini saya hanya coba men-trigger ya, karena nanti dalam Life Learning Club ini banyak variasi, banyak cara orang menyampaikan. Seperti saya dengar minggu lalu itu Pak Nyoman ya, dengan kekhasannya ya. Kemudian Bu Ani pernah cerita tentang bagaimana budaya di Jepang dan Jogja ya. Pak Asep juga bagaimana selaku orang yang berpikir gitu ya. Nah itu kira-kira wallahu a'lam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Edi. Saya mau tanya, boleh? Silakan Dinda Iqbal dilanjut. Tadi ada yang mau tanya itu Dinda. Siapa tadi ya? Saya. Mbak Bayanti, boleh. Iya. Makasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Marhaban. Mohon maaf, HP saya nggak bisa pakai kamera, jadi kamera saya itu hitam gitu. Oke. Jadi tidak bisa menampakkan wajahnya. Bukan karena tidak mau membuka wajah ya, Pak Edi, yang saya hormati. Yang saya mau tanyakan adalah pertama di sini change to success or frustration. Ya, tadi Pak Edi sudah menjelaskan bagaimana bahwa ada visi, ada skill, ada resources, ada action plan, insentif dan sebagainya. Itu semua
artinya bagaimana kita memanage diri kita gitu ya, Bapak. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan lebih kepada personal ya, lebih kepada personal. Nah, yang saya mau tanyakan itu, bagaimana sih kita menggali skill kita? Ya, sebetulnya skill kita itu apa gitu loh. Kemudian resources yang kita miliki itu apa gitu. Jadi untuk mengembangkan diri kita itu kita masih belum bisa secara utuh gitu ya mengenali siapa kita gitu. Nah, tentunya ini semua akan bisa terwujud action plan, kemudian ada insentif dan sebagainya sebagai penunjang kita sehingga kita mendapatkan result yang baik gitu ya. Ketika pertama mungkin visi kita sudah ada ya, visi kita sudah jelas ya, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Namun bagaimana kita menggali skill dan resources yang kita miliki itu mungkin masih belum terbayang bagi saya. Mungkin itu Pak Edi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iqbal, Dinda, bisa dilanjutkan untuk dijawab? Boleh Lanjut dijawab. ya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jadi memang dimensi yang ditawarkan tadi itu memang secara umum referensi itu dipakai untuk perusahaan, tetapi itu bisa digunakan juga untuk pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan resources? Ya, dari mana kita tahu? Dari mana skill? Dari mana kita tahu? Jadi begini, selalu dalam hidup itu kita lihat dari dua arah ya. Kalau kita memang punya yang dikatakan motivation factor itu adalah towards ya, artinya orang-orang tipe Y yang punya motivasi tinggi, tentu dia tidak perlu bantuan orang lain, maka dia akan melakukan self-learning. Ya, self-learning itu tentu ketika kita melakukan sesuatu yang dikatakan tadi visi misi ataupun goal setting, maka setiap goal setting itu tentu mempunyai apa yang dikatakan variabel ya, atau maaf bukan variabel, dimensi ataupun indikator yang diperlukan. Misalnya Ibu Yanti memilih karier ya sebagai karyawan swasta atau memilih karier sebagai pengusaha. Maka di sana akan ketemu skill apa aja yang harus dimiliki ya. Bahkan saya nanti juga di dalam Life Learning Club ini sudah menyiapkan berbagai modul ya pada era teknologi 4.0 di tengah new normal, kira-kira skill apa aja yang perlu kita perhatikan baik secara umum maupun secara khusus ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita pribadi ya. Nah, itu yang saya katakan apabila kita punya tipe yang kemandirian. Tapi apabila kemandirian kita kurang, inilah makanya ya di dalam yang dikatakan Life Learning Club ataupun di dalam ICEP itu sudah banyak yang menawarkan program-program seperti coach ya, seperti yang sudah dimulai oleh Dr. Enda ataupun Pak Nyoman gitu ya. Kita bisa menggunakan coach ya. Coach itu adalah orang yang akan membantu kita memetakan apa skill yang kita perlukan, resources yang kita perlukan. Karena mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita sendiri yang akan bisa jawab ya. Nah, jadi Ibu Yanti, materi kita hari ini itu memang tidak mengelaborasi lebih dalam skill apa yang mau dimiliki ya, kemudian resources apa yang harus dimiliki ketika kita belum tahu visi misi ataupun goal setting orang itu apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu goal settingnya apa ya, nah itu akan nampak nanti. Jadi kalau kita bicara sesi coaching ataupun sesi nanti kalau kita bicara di dalam Life Learning Club ini, itu kita akan lengkapi karena kita ada 4 level ya. Dari kita mengenal diri kita, kemudian kita membuat yang dikatakan life plan. Ya, life plan tadi yang saya katakan 2S 4K, kemudian kita mengasah kompetensi yang dikatakan simple kompetensi. Spiritual, intelektual, moral, profesional, learning, dan emotional kompetensi. Dan juga kita nanti di level 4 itu akan dibina oleh para mentor ya. Apabila kita sudah menunjukkan karier yang kita pilih ya. Kalau di Life Learning Club ini kita tidak mengikuti Robert Kiyosaki ada 4 pilihan karier. Kita ada 6 malah ya. Kalau Robert pertama dari kerja sama orang lain atau employee, kemudian kerja sendiri, self-employee,
kemudian menjadi pengusaha, ya, sebagai entrepreneur, dan satu lagi sebagai investor. Nah, di Life Learning Club kita tambah 2, ya, adalah di tengahnya itu adalah ASN. ASN ini yang harus memberikan servis yang terbaik buat 4 dimensi yang lain. Jangan sampai ASN ini seperti saat ini, belum ada perubahan, ya. Saya saja sedih, baru 2 hampir 1 minggu, 2 minggu ini, 2 menteri ketangkap KPK, ya. Dan saya tahu detail ceritanya, karena alhamdulillah ketua KPK itu teman baik saya. Kan kasihan, kita sedih, ya. Contohnya itu tidak menjadi teladan gitu ya sebagai ASN. Dari menterinya saja sudah bermasalah gitu ya. Nah, kemudian yang paling dalamnya itu adalah pegawai sosial, ya. Seperti saya pribadi sekarang itu malah bekerja di yayasan wakaf, ya, agar memberi servis terbaik buat umat gitu ya. Nah, begitulah Bu Yanti. Jadi ini kita lakukan bertahap, yang penting kita mulai membenahi paradigma kita. Bagaimana tadi pilihan sukses dan frustasi, tapi ternyata sukses pun tetap ada dalam tanda petik, ya, agar kita jangan salah pilih sukses dalam tanda petik. Demikian Bu Yanti, wallahu a'lam. Terima kasih. Berarti kalau untuk mencapai tahap itu panjang sekali waktu yang diperlukan gitu ya Pak? Tidak Atau juga. mungkin setiap level itu perlu waktu berapa lama? Atau mungkin dalam LLC ini setiap level itu dipelajari, berarti kita harus mempelajari level dasar dulu begitu, atau untuk bisa mencapai level 4 tidak bisa melompat, atau bagaimana gitu baiknya? Sebenarnya program itu kalau sudah launching kita desain hanya 1 tahun Bu, sampai ke level 4 sudah Bu. Ya, tinggal dia mau belajar benar atau tidak. Karena kan tidak semua harus kita ambil sebagai pembelajaran, ya. Yang penting tadi mindsettingnya harus dia rubah. Dia harus memasuk kepada mindsetting yang sukses tanpa tanda petik. Seperti pertanyaan Adinda Johan tadi kan. Kok Pak Edi begini? Saya katakan ya, yang saya alami begitu. Kalau kita masih MPM atau MP yang lainnya selain MPA, Allah, ya kita akan dalam kondisi yang bermasalah. Selalu aja resah, ya. Karena bukan itu tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kita tidak selaras dengan hakikat ciptaan. Nah, itu dulu yang harus dibenahin, ya. Kalau itu sudah dibenahin, maka motivasi kita akan luar biasa. Mungkin ditargetin dalam Life Learning Club itu 1 tahun, Anda bisa capai 6 bulan. Why not? Maksud saya LLC ini belum launching, atau memang LLC ini baru seperti apa ya dalam grup LLC ini? Jadi sekarang ini lebih ke sosialisasi Bu Yanti, masih menunggu gitu. persiapan software, ya, karena kita nanti kan kalau udah launching nanti banyak peminat, softwarenya terkendala kan kasihan juga dari sisi services, ya. Jadi kita gitu. lebih bikin LLC talk dulu, nanti kita akan punya schedule yang lebih padat sesuai dengan masing-masing yang dipelajari nanti, ya, insya Allah begitu. Dan dulu dia jadi bisa ini belum masuk ya? Oh, belum sampai launching, ini lebih kepada sosialisasi awal dulu Bu Yanti. Kira-kira kapan itu Pak Edi? Ya, kalau dari target sebenarnya udah dari bulan Agustus yang lalu. Doakan saja agar lebih cepat, ya. Oke, baik, ditunggu. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Baik, Dinda Iqbal. Iya, ini ada yang resen lagi nih, Febriansyah. Boleh di unmute. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya Dok, saya belum bisa play videonya karena sedang gelap di sini gitu, udah malam. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ini saya mau bertanya Dok tentang skill yang dibahas oleh Bu Yanti tadi. Bagaimana kalau seumpama kita punya banyak skill gitu, tapi skillnya itu tidak tajam? Apakah itu bisa berpengaruh dengan kesuksesan? Soal skill yang banyak tapi tidak tajam itu kan Dok bagi saya. Ya, baik. Itu saja pertanyaannya, Mas Febri. Ya. Ya. Berpengaruh untuk kesuksesan gitu. Baik. Dan bagaimana fokus terhadap satu skill saja gitu. Terima kasih Dok. Baik.
Terima Boleh, kasih boleh Mas langsung Febri. dijawab, Mas Edi. Terima kasih Dinda Iqbal. Mas Febri, jadi begini ya, saya perlu garis bawahi ya. Artinya sukses tadi, walaupun saya tidak betul-betul detailkan di belakang, tapi betul ini dipertajam dalam pertanyaan ya. Sukses itu secara umum itu adalah yang dikatakan mencapai ya keberhasilan dari target ya. Karena hidup itu harus punya visi misi. Nah, visi misi itu diturunkan dalam goal setting, target-target ya. Nah, jadi pertama saya definisikan dulu sukses itu ya. Ternyata sukses itu betul sebagai kata mencapai keberhasilan. Cuma ada yang perlu dikoreksi agar dia tidak menjadi kata dalam tanda petik ya. Keberhasilan seperti apa yang ingin kita capai? Ternyata tadi yang kita coba bahas ya. Ini mungkin suara yang lainnya saya off-kan dulu ya. Karena ada gangguan suara yang lain ya. Baik. Saya ulangin lagi Mas Febri. Keberhasilan tadi ya itu tetap dengan kata sukses kita setuju. Tetapi keberhasilan ini tadi kan sudah disampaikan dalam salah satu quotes ya, bahwa keberhasilan itu kan selalu menjadi harapan setiap orang. Ekspektasi ya itu merupakan ibu dari frustasi. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau kita punya keinginan untuk sukses, keberhasilan, hati-hati. Karena akan frustasi. Nah, makanya di slide terakhir saya lengkapi. Bagaimana agar tidak frustasi. Ternyata kita hidup ini kita harus kembali. Ya, itu kenapa di dalam Life Learning Club pada materi-materi terdahulu, kita diingatkan. Kita diciptakan itu untuk apa sih? Oh, cuma untuk ibadah kepada Allah kok. Jadi andai kata kita punya target sebagai katakanlah pegawai negeri, katakanlah sebagai pengusaha, di ayat yang lain dikatakan apa? Hidup ini seperti permainan, ya. Tapi permainan hati-hati bagi orang beriman dia punya cara. Makanya tadi saya katakan itu harus dimulai dengan iman, Islam dan ihsan. Agar apa? Agar kita bertakwa. Karena sukses yang sebenarnya itu kata Allah, orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Nah, itu dulu yang kita samakan persepsi, agar kita tidak sukses dalam tanda petik. Karena kesuksesan kita di sini, itu adalah untuk kesuksesan kita di akhirat. Karena di sini tempat kita tanam. Nah, sekarang bagaimana hubungan dengan skill? Ya, hubungan dengan skill, masalah banyak dan sedikit itu tergantung kebutuhan yang diperlukan. Ya, kenapa dikatakan kebutuhan yang diperlukan? Kalau sekarang kita banyak skill, tetapi karier ataupun goal setting kita bukan itu skill yang kita punya, maka seolah-olah skill kita itu mubazir, ya. Tetapi kalau kita memang merencanakan, kita memang punya rencana, punya visi, punya misi, tentu nanti diturunkan dalam goal setting, termasuk untuk membina karier, ya, termasuk membina rumah tangga, kita perlu skill apa? Itu yang kita pelajari dan kita pertajam. Makanya kalau kita bicara skill, itu ada yang dikatakan dalam kajiannya itu level kompetensi, ya. Nah, jadi Mas Febri, kita kalau sesuai dengan apa tujuan kita harus perdalam menuju ke potensi 4. Kalau dari yang tahu ya, tapi belum belajar lebih dalam, itu baru kompetensi 1. Tapi kalau dia sudah belajar, belum mandiri, itu baru kompetensi 2. Tetapi kalau dia sudah mandiri tanpa dibantu orang lain, itu baru kompetensi 3. Tapi kalau dia sudah ahli, bahkan bisa mengajar ke orang lain, itu kompetensi 4. Nah, itu tergantung nanti bagaimana perencanaan kita ya untuk menuju kepada bidang yang kita ingin tekuni. Tetapi jangan lupa pengertian sukses tadi, agar tidak frustasi, maka disandingkan dengan kata puas. Ya, orang yang puas tidak akan frustasi. Puas itu apa? Syukur. Karena setiap langkah itu tentu tidak selalu mulus, ya, tidak selalu pasti. Makanya kalau di dalam kajian agama Islam itu dikatakan insya Allah, ya, apabila Allah berkehendak, apabila Allah mengizinkan. Karena semuanya dalam genggaman Allah.
kita tidak bisa memastikan. Makanya kita bersyukur dengan apapun hasil. Yang wajib itu tadi apa? Ada ihsan, ya. Lakukan saja yang terbaik. Karena itu yang dinilai. Nah, filosofi ini yang harus kita pahami, ya. Makanya peta sukses itu dimulai dari mind setting. Yang dikatakan oleh Rumi tadi, saya cerdas ingin mengubah dunia. Tapi sekarang saya pilih jadi orang bijak. Saya mulai mengubah diri saya. Bagaimana mengubah diri saya? Pola pikir kita yang harus kita ubah, ya, agar kita tidak bingung, kita tidak frustasi, kita tidak katakan confusion, ya, tadi ada banyak istilahnya. Nah, itu kira-kira Mas Febri, wallahu alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Dinda Iqbal, saya lihat tadi ada Pak Nyoman itu, ya. Iya, Dinda Nyokman itu mau tanya tadi saya lihat. Boleh Mas Nyoman diskusi. Unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin panggil Kakanda untuk malam ini. Ya, Baik. memang begitulah Live Learning Club, ya. Jadi Baik. di sini lebih kepada kakak adik saja, ya, tidak ada bapak ibu ataupun profesor doktor, ya. Alhamdulillah. Baik, Kakanda, terima kasih Kakanda Edi. Saya tertarik dengan yang pertama kali bahwa mindset, ya Kakanda, ya, bahwa sampai saat ini pengertian sukses masih memiliki hal yang sangat subjektif dari masing-masing individu. Kalau mungkin saya mungkin alhamdulillah dengan ikut IFT dengan bimbingannya Kakanda jadi confirm bahwa semuanya karena izin Allah hasil itu kan. Karena kesuksesan itu mau ditinjau dari mana. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan industri bahwa ada PDCA, Plan Do Check Action, dan itu juga ditegaskan dari continuous improvement dan diagram Ishikawa, berarti sebenarnya setiap orang kan sukses karena kalau dari Plan Do Check Action-nya sendiri bahwa apabila tidak sesuai dengan plan-nya, hasilnya berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Makanya ada corrective action. Nah, tantangannya begini, Kakanda. Bagaimana ya, karena tadi Kakanda mengatakan bahwa ini yang pertama adalah mindset. Bagaimana mengubah mindset ini bahwa supaya definisi sukses itu clear, terutama untuk saya yang di usia-usia 15 tahun yang lalu, Kakanda. Ya, karena mindset sukses itu adalah materi, kepemilikan, jabatan, dan saya setelah pensiun gitu ya, memajukan diri dari perusahaan, saya jadi confirm bahwa ketika sukses hanya ditinjau dari 3 hal, yaitu materi, kedudukan, dan pangkat, maka setiap orang nggak akan pernah sukses. Mau jadi GM, ngubernya direktur. Jadi direktur, ngubernya direktur utama. Sementara direktur utama owner, gitu kan. Owner kan nggak akan keluar, Kakanda. Ya, nggak pernah sukses kita ini, gitu kalau gitu. Nah, betul. Ini tantangannya relatif. Jadi tantangannya bagaimana mengubah mindset yang pertama itu, apa yang step-stepnya. Yang kedua, Kakanda, kalau boleh saya izin, tadi ada 4 as ya. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Boleh saya izin tambahkan 1, Kakanda, karena kerja cerdas tanpa ada kerja berkualitas, jadi mindsetnya harus berkualitas gitu ya, karena ini saran, Kakanda. Terima kasih, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adinda Nyoman. Lanjut ya Adinda Iqbal ya. Ya. Nah, jadi begini ceritanya ya. Artinya memang kalau kita lihat dari kajian, baik dulu kita misalnya pernah ketemu di IFT atau mungkin di tempat yang lain gitu ya. Ataupun mungkin juga di bangku kuliah begitu ya. Nah, ini yang saya lihat dulu kalau kita ingat salah satu presiden itu menitik beratkan tentang intek ya, intek dan intak ya, itu bukan kebetulan, tapi alhamdulillah itu salah satu orang yang membina saya, yaitu Profesor Habibie ya, almarhum, karena dialah dulu yang mengirim kita mendapat beasiswa ya. Jadi dia itu salah satu orang yang betul-betul mengaplikasikan ya apa yang kita bicarakan tadi. Nah, itu kenapa kita kenal beliau sebagai juga
walaupun dia tidak betul-betul sebagai pengusaha murni, andai kata dia sebagai pengusaha pun dia pengusaha yang bersih, ya. Abdi negara pun abdi negara yang bersih, gitu ya. Dan terlihat ketika filmnya dibuat itu semakin nampak, ya, semakin jelas, ya, bahwa dia menolak semua hal-hal yang memang bukan haknya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari dua hal begini, Adinda. Saya pribadi, ya, itu hidup itu tidak mulai dari sekolah yang dikatakan pesantren. Malah saya ikuti Adinda Nyoman pun ini Masya Allah, ya. Ini adalah orang yang Allah betul-betul beri hidayah, ya, sehingga di usia 17 tahun menentukan pilihan, ya, yang menurut saya itu tidak mudah, gitu loh. Nah, jadi menurut saya bagi kita yang tidak mulai dengan pendekatan tadi, ya, din, ya, tadi kan saya bahas itu kan adalah din. Din itu adalah way of life. Din itu dalam bahasa lain agama. Bagi Islam, dinul Islam. Bagi agama lain mungkin dengan istilah masing-masing, ya. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekolah yang dikatakan agama ini, maka kita harus lihat bagaimana dulu mulainya setiap, ya, para nabi dan rasul itu mengajarkan kepada umat manusia. Yang diperkenalkan apa? Diperkenalkan lagi tentang Tuhan. Berarti diajarkan lagi tentang tauhid, diperdalam tauhidnya. Bahkan Imam Al-Ghazali saja mengatakan, kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda ajarkan dulu dinnya, baru yang lain-lain. Agar apa? Fondasinya kuat. Jadi kalau kita yang pertama ini adalah sekolah yang dikatakan bukan sekolah din, seperti teman-teman yang mungkin di pesantren, maka kita harus segera mengejar ketertinggalan kita. Nah, apa nomor 2 yang harus diperlukan? Tauhid. Ya, iman. Itu dulu. Karena iman itu fondasi. Bahkan di dalam surat Ibrahim dikatakan, ya, itu diibaratkan pohon. Semakin imannya mendalam, menusuk ke dalam tanah, itu semakin tinggi tumbuh, ya, dan dia memberikan buah yang lebat, ya. Nah, inilah analogi-analogi dari Sang Pencipta yang menarik untuk kita pelajari, kita tafakur, ya, agar di mana yang harus kita perhatikan. Keimanannya dulu yang harus diperkuat, ya. Nah, jadi itu kenapa diistilahkan dalam Life Learning Club itu kita belajar untuk mengenal diri kita. Nah, dengan kita mengenal diri kita, silakan nanti pada waktu mengasah ilmu spiritualnya, kan ada mengasah kompetensi itu nanti. Di spiritual Anda coba lihat, ya, dalam hal ketauhidan. Bagi yang beragama Islam dengan istilah tauhid. Mungkin nanti agama lain yang juga join di Life Learning Club, mungkin mereka dengan istilah lain, ya, dengan menurut keagamaannya. Ada juga yang bab-bab lain silakan dipelajari, tapi itu yang akan menjadi sasaran utama dalam penguatan spiritualitas. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, ya, perihal tentang 4As. Sebenarnya bagus juga kita masukkan kualitas. Cuma tadi kan ada kita katakan kerja tuntas, ya. Kerja tuntas itu kita sudah masukkan dimensi di luar dari 3As, termasuklah kualitas. Karena memang budaya kualitas itu masuk dalam budaya ihsan, ya. Nah, jadi kita tentu memasukkan parameter kualitas, namun tidak betul-betul ditulis sebagai kerja berkualitas. Jadi kita tetap dengan 4As, kita masukkan di tuntas. Karena kalau bicara kualitas itu, yang dikatakan PDCA itu dalam rangka melakukan tuntas. Karena kalau tidak tuntas, dia digulung lagi dengan PIKA, ya, lakukan planning lagi. Tapi ketika dia bagus, dia akan terstandarisasi. Nah, menuju standarisasi inilah yang dikatakan tuntas. Tapi tetap ada continuous improvement, ya. Karena juga di dalam manajemen kita ajarkan nanti konteks-konteks tentang PDCA. Begitu kira-kira Pak Adinda Nyoman. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ada komentar? Mungkin Adinda Nyoman masih Iya. Baik, terima kasih Kakanda. Alhamdulillah saya begin confirm. Saya cuma satu aja. Din itu nama saya Kakanda. Jadi nama saya Nyoman Din Indra Permana. Jadi alhamdulillah bukan kebetulan. Jadi alhamdulillah bukan kebetulan. Cuman Din itu kan berat Kakanda. Jadi saya singkat aja Nyoman Indra Permana. Sebenarnya ada D-nya itu Din itu Kakanda. Masya Allah, luar biasa, ya. Oh, bimbingan Kakanda, alhamdulillah. Sama-sama kita saling belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik,
Selanjutnya ada yang raise hand lagi nih, Mas Arjuna Sriwijaya. Boleh di unmute. Nggak bisa Ya. muncul, ya silakan. Ya. Terima kasih Pak Edi. Saya pindah sebentar supaya lebih terang lagi muka saya. Maaf. Sebentar ya. Sama dalam kamar, Pak. Terima kasih Pak Edi. Mungkin saya hanya mengulangi apa yang sudah saya tanyakan lewat kolom chat tadi tuh. Ada pemeo yang nggak tahu dari mana munculnya tuh, pernah saya dengar tuh Pak, uang bukan segala tapi segala perlu uang Pak. Kadang-kadang saya berpikir tuh dari dua hal, bisa positif bisa negatifnya. Positifnya itu adalah misalnya emang kita menjadikan uang itu sebagai tujuan tapi sebagai alat. Tapi kalau yang kedua, bagian kedua disebutkan segala perlu uang, nah ini seolah-olah nih untuk bisa menjalankan kehidupan itu perlu uang gitu Pak. Tapi menurut saya sih tidak begitu ya. Apa ada yang salah dengan pemeo tersebut Pak? Mohon pencerahannya Pak Edi. Itu saja. Ya Pak. Gimana Dinda Iqbal? Langsung saya jawab. Boleh dijawab Mas Edi. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini yang di chatting ya Dinda Iqbal ya. Ya. Ya, makasih pertanyaannya Mas Arjuna. Jadi begini, saya juga tidak mengatakan itu salah ataupun benar ya. Karena kalau kita bicara salah benar nanti akan terjadi perdebatan. Jadi lebih baik kita istilahkan, kita coba luruskan saja ya. Karena memang kembali lagi yang kita kenal, uang itu kan hanya sebagai alat. Jadi kalau dia sebagai alat, dia bukan tujuan. Ya. Jadi dimensi uang itu kalau kita bicara dalam konteks wellness, tetap kita taruh ya, financial itu dia bukan bicara uang saja, tapi juga cara mengaturnya. Karena kalau kita bicara money di dalam dimensi wellness, itu malah lebih sempit. Karena uang itu dia cuma alat. Tapi kalau finance, itu harus diatur. Keuangan itu harus diatur. Makanya kalau di dalam kajian keagamaan, misalnya kita tinjau dari agama Islam, ya, maka ada yang dikatakan konsep zakat, ya, baitul mal, konsep wakaf, gitu ya. Dan termasuklah bagaimana para sahabat mencontohkan 10 ya, sahabat dekat Rasul, 9 itu adalah orang yang secara finansialnya luar biasa, orang kaya. Tetapi mereka itu tidak di hati, di tangan. Mereka banyak sedekahkan. Ya, termasuk Rasulullah, kalau kita lihat rumah beliau, ya, itu rumahnya hanya satu petak kecil. Padahal dia raja di raja. Karena dia bicara financial itu adalah mengatur uang. Tapi bukan uang tujuannya. Karena semua jadi pertanggungjawaban. Bahkan malah di salah satu hadis, ini juga dalam kajian Islam, Nabi Sulaiman yang Allah takdirkan menjadi orang paling kaya sedunia, itu dia yang paling lama hisapnya. Ketika orang mulai hisap, dia mulai. Nanti orang terakhir dihisap, dia juga baru selesai. Karena begitulah pertanggungjawaban tentang uang, tentang harta. Makanya yang dibicarakan dalam konsep wellness kita, dalam kajian kita di LLC pun, kita bicaranya keuangan, finance. Tidak semata-mata uang. Nah ini yang perlu kita luruskan. Termasuk, terkadang kan kita dulu sekitaran 5-10 tahun yang lalu itu kan heboh ya, tentang financial freedom. Saya pun juga mengikuti itu training, saya beli, itu tuh saya belajar. Apa sih intinya itu gitu ya. Termasuk waktu itu yang paling top itu dari Tung Desem Waringin, ya, itu saya ikutin lengkap itu. Sampai saya beli semua modulnya ya dari buku-bukunya. Ya ternyata apabila tidak diseimbangkan dengan misi kehidupan, orang banyak frustasi. Karena apa? Tadi suksesnya itu bukan dalam sukses sebenarnya, tapi sukses dalam tanda petik. Apalagi kalau tadi ada kata-kata seperti uang adalah segala dan sebagainya itu, ya itu perlu diluruskan ya. Persepsi itu perlu diluruskan. Itu kira-kira, mohon maaf nih Mas Arjuna, ini hanya lebih sekedar berbagi ya, wallahu alam benar dan tidaknya ya. Ya. Baik, Oke, terima kasih. Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari chattingan nih, sebentar saya scroll dulu. Dari Mbak Nanang Heroni, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai titik keberhasilan dan tiba dalam kesuksesan yang kita inginkan? Apa tolak ukur keberhasilannya? Terima kasih Pak Edi. Ya. Ini pertanyaannya sederhana, tapi menukik ya.
Jadi begini Pak Nanang ya, ketika kita bicara dalam konsep manajemen seperti disinggung oleh Pak Nyoman tadi, itu ada namanya PDCA ya. Mungkin di sesi lain nanti kita akan jelaskan PDCA ini, plan, do, check, action ya. Merencanakan, melakukan, cek. Cek itu adalah evaluasi. Yang kita evaluasi itu apa? Tentu pengukuran ya. Pengukuran itu berarti harus terukur. Nah, sekarang bagaimana keberhasilan itu kita bisa lakukan? Dari KPI itu, ya, dari KPI itu berhasil dan tidak. Namun, dia tetap dilihat dalam 2 dimensi. Misalnya, saya bekerja di satu perusahaan. Ini tidak bicara pribadi dulu ya, sebagai contoh yang paling gampang, ya. Nah, itu punya target produksi, kata waktu saya kerja di Texmaco, itu harus 80 mesin tekstil kita buat per bulan, gitu ya. Maka kita evaluasi di minggu keempat untuk menyiapkan laporan bulan berjalan, itu muncul nggak angkanya ya, apakah akan closing di 80 atau di bawah. Itu yang namakan planning, ya, rencana versus actual. Nah, di situ nanti terukur kita mendapatkan sukses atau tidak. Nah, itu sukses dalam pengukuran. Sukses dalam pengukuran ini kalau tidak diikuti dengan sukses tanpa tanda petik. Kalau tadi kan sukses dalam tanda petik nih. Tidak diikuti sukses dalam tanda petik yang diarti katakan puas, maka kita akan banyak keluh kesah. Bisa saja kita tidak tercapai. Kemudian kita bisa jadi frustasi. Ya, padahal di dalam manajemen itu ada kita evaluasi. Kalau bulan ini kita tidak tercapai, ya, itu banyak sebab kita bisa analisa. Makanya tadi Pak Nyoman mendiskusikan, oh ada root cause analisisnya, Paretonya, itu ada semua. Makanya ada 7 langkah, 8 alat. Ada 8 alat kita gunakan untuk mengevaluasi itu. Nah, itulah kalau kita bicara dalam kacamata manajemen. Sekarang kacamata manajemen itu bisa kita gunakan untuk pribadi. Ya, makanya pengukuran dalam tanda petik sukses dengan sukses tanpa dalam tanda petik itu harus diseimbangkan. Ya, kalau kita hanya mengikuti sukses yang dalam tanda petik tanpa sukses sebenarnya, maka kita tadi frustasi. Tapi kalau kita ikuti dengan sukses ini dan kita jadikan ini sebagai kekuatan, tadi juga ditanya oleh Pak Nyoman. Kekuatannya gimana Pak Edi? Masalah keimanan. Keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Ya Allah, saya melakukan ini sudah terbaik. Mungkin atasan kita marah-marah. Kenapa dalam hati kita cuma senyum? Karena saya sudah melakukan terbaik. Ya kan? Dia marah-marah juga, emang gua pikirin gitu loh. Apalagi kalau yang bersangkutan bosnya tidak mengerti manajemen. Marah-marahnya bukan kepada mencari solusi, tapi ke orang. Nah, itu tidak mengerti manajemen. Kalau orang ngerti manajemen, tidak perlu marah ke pribadi. Tapi energi yang kekesalannya itu adalah mencari solusi yang dikatakan PIKA. Problem Identification, Corrective Action. Nah, itulah cara kerja cerdas. Tadi kan ada kerja 4As ya. Kita tidak hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Kita harus ikhlas dan tuntas. Tuntas itu termasuk parameter kualitas kita harus pikirkan. Karena di dalam bicara kualitas PDCA itu ada yang namakan Q, ya, CD, SM. Quality, cost, delivery, safety, dan speed kadang-kadang. Serta ada juga sekarang bilang service dan moral. Itu menjadi variabel. Nah, jadi inilah yang keilmuan. Tadi kan kalau kita bicara iman, Islam, ihsan, itu kan dibekali oleh ilmu. Keilmuan yang harus kita miliki. Ya, nah sekarang Pak Edi, gimana kalau dalam tanda petik itu Menak bicara KPI-nya? Gimana yang tanpa tanda petik? Ini kan hubungannya kepada Allah. Itu kan kita sudah tadi ya, kalau kita udah ikhlas, kita berusaha, kita tawakal aja sama Allah yang nilai. Tapi kita juga harus ada KPI. Bagaimana ibadah kita 5 waktu kita? Bagaimana ibadah puasa kita termasuk sunnah kita? Puasa sunnah kita, itu harus ada target. Kalau kita sudah mencapai itu, dan kita sudah ikhlas dan tawakal sama Allah, kita serahkan aja sama Allah. Karena Allah sebagai hakimnya yang adil gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh ini pasti diterima. Insya Allah. Kita hanya berharap. Ya, makanya di dalam ajaran agama pun ada yang dikatakan harap dan cemas. Harapnya apa?
agar kita diterima amal ibadah kita. Ya, cemasnya agar kita tetap taat. Kita menghindari semua perilaku yang agar menjerumuskan kita ke dalam ketidaktaatan. Nah, inilah kenapa menariknya keseimbangan hidup ini harus kita pelajari, dan yang paling penting itu diimplementasikan. Nah, jadi kembali lagi, gimana Pak Edi cara mengukurnya? Ya, kita punya KPI, ya. Bahkan apabila nanti Anda sudah gabung di beberapa training life learning club, ya, itu kita ajarkan nanti, oh banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, ya, untuk bagaimana mengukur KPI kita dari wheel of life kita, ya, dari 2S4 kita. Ada pengukuran spiritual, ya, pengukuran sosial, ya. Nah, itu kita buat. Gitu loh. Harus kita capai, kita ajarkan PDCA gitu, ya. Agar apa? Kita berusaha. Tetapi satu catatannya Pak Mas Nanan, yang paling penting itu ya harus didasarkan oleh ilmu dan lakukan yang terbaik. Masalah hasil kita serahkan sama Allah, karena Allah akan nilai ikhtiar kita. Kalau masalah hasil, kita dalam kacamata manajemen itu tidak akan pernah selesai PDCA itu. Ketika dia belum ketemu target menuju standar, dia akan terus digulung. Tapi kalau dia ketemu standar, itu akan distandarisasi, tapi nanti ada waktu bikin next plan, perbaikan. Itulah yang dikatakan continuous improvement. Nah, itulah indahnya ya pendekatan PDCA dalam kacamata manajemen, karena dia betul-betul kalau dalam kajian keislaman itu sangat islami ya. Artinya itu di dalam Islam pun kita diminta setiap hari ya terus melakukan kebaikan dan juga terus melakukan perbaikan. Jadi bukan hanya kebaikan tapi juga perbaikan. Itu kira-kira Mas Nanang. Wallahu alam. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin boleh 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Mas. Karena waktunya. Nah, mungkin bisa yang langsung dulu nih. Ada Mbak Anggi Anggreni. Pengen langsung sebentar di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya, luar biasa ya moderatornya. Pak Edi, terima kasih. Saya ini tertarik tadi dengan statement di awal ya bahwa ekspektasi adalah ibu dari frustasi. Saya setuju itu. Tapi saya cuma sedikit ngasih masukan atau tambahan ya. Jadi memang ekspektasi itu bisa membuat kita frustasi. Tetapi kita juga sebetulnya harus punya upaya mitigasi. Jadi kita melakukan mitigasi bagaimana ekspektasi yang kita bangun itu tidak menjadikan kita frustasi. Nah, saya selama ini ketika saya memiliki sebuah ekspektasi, itu selalu saya punya plan. Jadi ada plan A. Kalau saya gagal di plan A, ya berarti saya harus lari ke plan B. Kalau saya ekspektasi saya di plan B gagal, saya berarti sama Allah disuruh ke plan C. Jadi itu selalu saya bangun di awal plan A, plan B, plan C. Nah, semua itu kita bungkus dengan yang namanya pasrah atau berpositif thinking kepada Allah. Jadi kalau misalnya plan A, B gagal, ya wis berarti ini tidak baik menurut Allah. Sehingga itu bisa memitigasi kita untuk sampai kepada yang namanya frustasi. Kemudian tadi ada rangkaiannya ke bawah, itu saya juga setuju Pak Edi. Jadi memang kita harus melakukan mitigasi dengan cara membuat plan A, plan B, plan C gitu ya. Untuk tidak sampai ke arah frustasi. Itu yang pertama. Kemudian tentang yang kedua Pak Edi, saya juga tertarik tentang perubahan. Jadi perubahan itu kan memang sesuatu yang abadi. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu adalah sebuah perubahan. Nah, saya ada kata-kata yang menurut saya cukup menarik ya. Perubahan itu selalu menyakitkan. Ya. Perubahan itu selalu menyakitkan. Tetapi lebih sakit lagi kalau kita tidak mau berubah. Nah, mungkin Pak Edi ada tips gimana supaya perubahan di awal itu tidak menyakitkan. Jadi setiap perubahan, apakah itu di company atau di apapun ya, itu selalu pertama mesti menyakitkan. Seperti kita ketika ada new normal, kan itu perubahan sebetulnya. Aduh,
Perubahan itu menyakitkan, tetapi lebih sakit lagi kalau kita tidak mau berubah. Nah, gimana caranya supaya di awal itu ketika ada perubahan kita nggak sakit, langsung menerima, legowo. Mungkin ada tipnya Pak Edi. Matur nuwun Pak Edi. Ya, baik. Baik. Terima kasih Terima kasih Mbak Anggi. Gimana Dinda Iqbal, boleh kita jawab langsung? Ya, boleh dijawab langsung Mas Edi. Baik. Terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama itu saya 100% setuju ya. Artinya skenario ABC itu perlu dipersiapkan baik secara pribadi maupun di industri ya. Kita pun juga begitu. Dan alhamdulillah saya di industri dulu pernah kebanyakan duduk sebagai orang di production planning and control. Jadi kalau di industri itu orang-orang PPC ini adalah seperti otaknya perusahaan untuk memproduksi ya. Jadi kita selalu bicara dalam mitigasi. Jadi itu saya setuju sekali ya. Nah, yang kedua, ini kan ada yang dikatakan quote juga seolah-olah kan perubahan menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau tidak melakukan perubahan. Sebenarnya quote-quote seperti ini juga yang perlu diluruskan ya. Seperti halnya kalau kita bicara di dalam training EFT itu, kita meluruskan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu kita luruskan. Harus di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, yang diluruskan di sini seperti apa? Skenario perubahan itu tetap saja ada dua, ya, with or without planning, ya. Kalau with planning mungkin tidak akan muncul yang dikatakan akan menyakiti, ya. Kebanyakan selalunya yang without planning. Contoh tadi dicontohkan new normal. Tapi bagi orang tadi yang ditanyakan oleh Pak Nyoman, orang yang sudah memahami dalam konsep iman yang lebih dalam, dia melihat new normal ini menjadi sesuatu yang indah kok, tidak sesuatu yang menyakitkan. Karena apa? Dia selalu melihat dari posisi yang positif. Satu, dia mempelajari ternyata dari makhluk kecil seperti virus corona saja manusia tidak punya daya upaya. Ya, tidak punya daya upaya. Artinya kita betul-betul lemah, heboh, seluruh dunia heboh, makanya dikatakan epidemik. Ya. Yang kedua, manusia ya yang selama ini bekerja itu harus dipaksa dengan adanya corona ini. Dia bekerja dari rumah, artinya pemanfaatan teknologi mestinya digunakan seperti itu. Ya, jangan seperti kata budaya Jepang ini. Kalau Bu Ani hadir, Bu Ani itu bisa jawab ya. Budaya Jepang itu kan mengatakan apa? Kerjaan itu istri nomor 1 katanya. Kasihan kan yang jadi istri di rumah kan? Itu juga suatu tagline ataupun moto yang perlu diluruskan ya. Nah, kenapa kalau kita bicara tadi banyak sekali hikmahnya kalau kita bicara satu-satu? Karena tadi prasangka baiknya kepada Allah itu nomor 1. Pak, tapi kan banyak threat. Buktinya banyak perusahaan tutup ya. Pegawai dirumahkan, saya katakan, apakah hidup kita ya dengan berhenti bekerja, dengan tidak ada uang, kemudian kehidupan selesai? Tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan ya, dijadikan yang kaya dan bukan miskin, tapi cukup. Kita itu sebenarnya cukup. Coba kita back kepada mungkin 30-40 tahun yang lalu. Belum adanya supermarket segala macam. Kita bisa makan dari kebun sendiri, ya, bahkan mungkin kalau agak luas kita bisa jualan. Artinya yang penting kita melakukan ikhtiar. Dan andai kata tidak makan pun ada cara berpuasa, ya. Bahkan ada orang Jerman, saya tidak mengecek dia punya agama apa gitu ya. Dia mengatakan uang itu tidak penting. Jadi selama hidup dia tidak pegang uang. Pak Edi gimana dia hidup? Ya, dengan apa yang dikatakan cukup itu, dia punya kemampuan apa? Begitulah dia bertransaksi dalam kehidupan. Dia bekerja, dia dapat makan. Ya, dia bekerja, dia dapat sesuatu. Dia lakukan barter, dia tidak perlu uang. Artinya, dia tidak perlu apa yang dikatakan perusahaan, pekerjaan. Dia perlu melakukan sesuatu. Do something. Karena sudah Allah kasih semua fasilitas di muka bumi ini. Apalagi di Indonesia ya. Sebenarnya Indonesia ini negara yang badatun toibatun ya. Lautnya yang luas, tanahnya yang kaya, ya ini luar biasa sebenarnya ya. Nah ini yang menurut saya ini yang kita pelan-pelan ya
harus kembali belajar tadi. Ekspektasi itu harus dihadapi dengan tadi, ya. Ibu kan udah setuju tuh, adalah puas, syukur. Jadi kalau kita sudah mengutamakan syukur, maka tidak ada yang dikatakan sakit. Tidak ada orang yang bersyukur itu akan sakit hati, itu tidak ada. Ya, pain itu kajian dalam psikologi. Ya, kajian dalam psikologi. Kenapa? Apabila ada hormon tertentu, ya, yang keluar dan terasa sakit di organ tubuh kita. Hormon itu kapan munculnya? Apabila dia stres. Stres ini adalah orang yang kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Makanya tadi, ya, dia diimbangi the mother of frustration itu bagaimana agar tidak ekspektasi? Puas, syukur. Nah itu kira-kira Mbak Anggi ya, wallahu alam, saya sendiri awam ya dalam agama, karena persis kayak Pak Nyoman, beliau beruntung 17 tahun udah belajar. Saya dulu kan, Mbak Anggi malah tanya saya malah belajar waktu mahasiswa di Eropa ya, belajar lagi keislaman ya. Artinya masih punya waktu kita untuk menggali lagi, untuk agar kita menyelaraskan ya dengan keinginan dari Sang Pencipta ya, agar tadi kita bukan memilih jalan frustasi, tapi memilih jalan yang sukses secara hakikat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik. Gimana jawabannya? Mungkin sudah cukup ya. Waktunya udah jam 9.15. Mungkin kalau nggak satu pertanyaan, 2 pertanyaan lagi ya kita diskusikan. Ada dari chat nih, Mas. Itu ada Pak Oti dulu deh kayaknya, Dinda. Pak Oti Dilan tuh. Mas Oti Dilan nih di Ya, mau resen. Resen dia, resen. Boleh resen aja ya, boleh Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Kak Edi. Izinkan saya memanggilnya Kakanda atau Kak Edi. Ya, Mas. Kebetulan malam ini atau setiap malam Selasa kebetulan saya mengikuti LLC ini. Semakin menarik. Malam ini dengan minggu yang lalu rupanya kasusnya sama. Sebelah kiri saya mendengarkan di LLC, di sebelah kanan kuping saya ini mendengarkan ILC. Ya. Di ILC kasusnya yang sama. Menteri yang ditangkap KPK. Minggu yang lalu kalau tidak salah seperti begitu. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah narasumbernya Pak Nyoman ya, kalau nggak salah atau pada saat itu. Nah sekarang ketemu lagi suasana yang sama atau kasus yang sama. Nah makanya pertanyaan saya, Kanda, apakah orang yang sudah mencapai dalam perjalanannya kepada kesuksesan tanda petik, katakan contohnya seperti 2 menteri ini, ataupun mungkin orang-orang yang sudah purna bakti kalau PNS, atau yang sudah selesai kerja di swasta, dengan tingkat katakanlah kesuksesannya tanda petik, ada yang suka, ada yang kurang, sehingga ada yang disebut dengan power syndrome dan sebagainya. Nah, untuk memperbaikinya kembali supaya ini sudah terjadi, ini seperti apa? Dan gitu kan. Nah, ini karena banyak orang yang mendengar sekarang penjelasan Kanda itu di tengah-tengah jalan barangkali. Itu masih ada bagusnya untuk memperbaiki kepada awal, kan begitu. Jadi itu yang barangkali mohon pencerahan, karena saya betul-betul sangat tertarik, yang seharusnya saya juga mungkin udah purna bakti, tapi karena fungsional kebetulan ditambah kembali kan, ada penambahan berbeda dengan yang lain, sehingga ada masih kesempatan lah kalau mau untuk memperbaiki supaya suksesnya tidak pakai tanda petik gitu. Amin, amin. Saya kira. Demikian Kanda, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, boleh langsung saya jawab, Dinda Iqbal?
Boleh Mas, boleh. Baik, iya. Baik, jadi mohon maaf ini Mas Onti ya, bukan maksudnya saya mengajari ini, tapi lebih ke berbagi ya. Jadi ini ada dua saja sebenarnya. Karena ini adalah hubungan sukses dalam tanda petik, artinya hubungan kita kepada Allah. Yang satu itu 24 jam ya, di mana saja, kapan saja Allah buka itu pintu pengampunan. Makanya yang perlu diingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda yang dikatakan taubat. Dan taubat itu tidak sekali. Rasulullah saja yang sudah dikatakan pribadi maksum, yang sudah dijamin surga, istighfarnya rata-rata per hari minimal 100 kali. Artinya sudah dituntun kita untuk menuju ke pertobatan. Ya. Nah, yang kedua, ini yang agak susah ya. Ini adalah hubungan kita sesama manusia. Baik itu adalah perbuatan lalu kita, mungkin melakukan sesuatu yang ketidakbaikan ya, zolim gitu ya, atau mungkin ada hutang piutang. Nah ini yang sebaiknya secepatnya juga harus diselesaikan. Minimal andai kata misalnya hutang piutang itu kita belum siap, kita sudah berdoa kepada Allah bahwa kita terus berikhtiar untuk membayar itu. Karena itu yang akan menjadi masalah nanti di yaumil akhir ya, ataupun di alam kubur udah menjadi perhitungan. Nah ini yang menurut saya dua hal itu yang harus kita perlu segera selesaikan. Di samping tadi, seperti pertanyaan dari salah satu Mbak kita tadi, bagaimana melakukan perbaikan diri, saya katakan ya, kita mulai saja yang dari kita rencanakan, tentu dimulai dari visi misi, bikin goal setting, ya lakukan. Tetapi ketika bicara dalam sukses tanpa tanda petik, maka dua hal itu yang mutlak harus dilakukan, pertaubatan, dan yang kedua, kepada sesama, karena hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas ini yang akan agak susah ya. Nah itulah kita harus minta maaf, memaafkan, plus hutang piutang cepat diselesaikan. Karena muamalah itu yang akan banyak jadi sangkutan. Jadi begitu kira-kira ini saya panggilnya Kakanda atau Adinda, saya panggil Mas saja ya, Mas Oti ya. Jadi itu yang juga jadi pelajaran buat diri saya, agar saya mengingat setiap saat bahwa dua hal itu yang penting harus kita lakukan. Karena itu ada kisah ya, ini juga kisah yang betul-betul sahih. Ada seseorang, mungkin ya, Mas Auti juga udah memahami ini hanya untuk lebih ke forum ya. Ada seseorang yang sebenarnya sudah membunuh 99 orang. Bertanya lagi sama orang yang dianggap tahu, ternyata juga jawabannya tidak menyenangkan ya. Tidak mungkin kamu diterima oleh Allah pertobatan orang seperti ini. Nah itu dia akhirnya dibunuh, lengkaplah sudah 100 orang. Namun alhamdulillah dia ketemu salah seorang yang baik yang mengatakan, oh iya, kalau Anda ingin tobat, di situ Anda silakan belajar ya, agar Anda betul-betul tobatnya itu betul-betul menjadi suatu tobat yang nasuha ataupun yang betul-betul tulus ya. Nah, orang ini singkatnya berjalan menuju ke pertobatannya itu, dia belum melakukan satu aktivitas apapun dalam pertobatan, baru melakukan tobat dan niat. Dalam perjalanan itu ternyata umur tidak bisa dikurangin 1 menit 1 detik pun. Dia harus diambil nyawanya oleh malaikat, di mana malaikat ini selalu akan memberi kabar. Apakah kabar kebaikan tentang surga atau kabar yang dikatakan buruk tentang neraka. Nah, ketika dia tahu malaikat ini, orang ini akan bertobat, bingung. Ya, bertanya kepada Allah. Allah bilang, ya, kamu ukur saja. Ya, dari jarak titik dia berjalan menuju ke tobat kepada titik tempat kota dia akan bertobat. Ternyata kalau ini titik A, ya, mulai dia berjalan menuju ke titik B. Nah, dia sudah berjalan ternyata sudah lebih mendekati B. Maka Allah katakan apa? Tempatkan dia sebagai penghuni surga. Begitu indahlah ya ajaran ini ya. Artinya pertobatan itu betul-betul Allah buka, sekalipun itu orang yang sudah membunuh 1000 manusia. Ya. Jadi ini menurut kita yang sebagai orang yang cukup awam, tapi jangan dibalik ya, kalau gitu bunuh aja dulu ya. Kayak sekarang ada pembunuhan 7 orang ya. Tapi di satu sisi Allah udah ancam itu jahanam. Ya, nah jadi ini suatu keseimbangan ya. Bagi orang yang tadinya ignoran, dia ingin tobat, ya otomatis kebaikan. Tapi bagi kita yang tahu, ya jangan dilakukan. Wallahu a'lam, Mas Onti. Itu kira-kira Mas Onti. Terima kasih.
Baik, Dinda Iqbal. Terima kasih, Kanda. Ya, terima kasih, Mas. Masih ada Dinda Iqbal? Ada satu lagi mungkin. Satu lagi ya, setelah itu cukup karena juga udah larut, ini udah hampir 21.30 ya. Mungkin satu lagi ya, silakan. Ini terkait dengan sukses ya. Ya, silakan. Dari Mas Fatur Rahman dari Batam. Nah, secara langsung atau melalui chatting? Melalui chatting nih. Oke. Apakah sukses dari cita-cita yang diinginkan atau sukses tapi sudah bekerja namun tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan? Terkadang tidak masuk logika namun itu nyata. Mungkin bisa dijawab. Mas Ya, Edi. baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya, Mas Iqbal? Dinda? Fatur Rahman. Ya, dari Batam ya? Iya, dari Batam. Baik, terima kasih Mas Fatur Rahman atas pertanyaannya ya. Jadi gini Mas, itulah kenapa tadi berharap itu ya, induk ataupun ibu dari frustasi. Tadi Bu Anggi pun ya, selaku memang beliau ini justru pengajar sertifikasi untuk masalah, kalau udah bicara masalah mitigasi dia memang ahlinya. Makanya sebaiknya kalau bicara dalam konteks perencanaan ya, itu juga ada plan A, plan B ya. Nah, jadi memang segala sesuatu itu semua tidak bisa kita pastikan. Tetapi tadi lagi-lagi saya ulangi, untuk menutup frustasi ini sudah disiapkan sarananya untuk tetap bahagia. Apa itu? Puas. Puas itu adalah tetap bersyukur. Bersyukurlah kepadaku, maka akan kutambah nikmat. Ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita dapat kerja bukan sesuai harapan? Saya nggak tahu apa plan B-nya. Ya, apakah ada plan B untuk mencari lagi pekerjaan yang lain sesuai harapan sambil terus dilanjutkan ini, karena kita bekerja itu kan bagian dari ibadah. Maka kita walaupun tidak sesuai harapkan, do the best gitu ya. Sebagai contoh aja, saya kalau mau pengen sesuai harapan, saya maunya jadi dokter ya. Tapi orang tua saya dulu, anaknya 11, saya harus tahu diri. Anak saya nomor 7 ya, masih banyak adik yang mau sekolah, saya ngalah. Bahkan saya tidak kuliah pun nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting adik-adik saya bisa lanjut. Tapi ya gitulah, rencana Allah itu yang terbaik ya. Saya mendaftar ke kuliah yang singkat, waktu itu Politeknik, karena setelah itu bisa dapat kerja. Tapi Allah punya rencana lebih indah. Dari Politeknik malah saya dapat beasiswa ke Eropa. Ya, di luar dari rencana saya. Rencana saya adalah saya memaklumi orang tua saya pensiunan, adiknya masih 4 gitu ya. Udah saya nggak kuliah pun nggak apa-apa. Cuma orang tua bilang, pilihlah anak yang terbaik, yang bisa kita biayai, murah tapi cepat bisa melakukan solusi ya. Akhirnya saya memilih Politeknik. Nah, jadi indahnya di mana? Indahnya nanti Allah akan kasih tahu apakah di dunia ini atau di akhirat. Tapi saat itu jadilah kita bersyukur dengan apapun dan kita lakukan skenario berikut sebagai mitigasi ya, rencana exit, istilahnya itu exit strategi ya, dan juga istilahnya ya, agar kita tetap lakukan ya, karena kehidupan ini memang indah apabila kita terus buat rencana ya, punya target-target, kita menjadi pribadi yang dinamis ya, never give up. Karena apa? Karena kita memang diminta menjadi pribadi yang optimis ya. Makanya tadi 2 keseimbangan. Bagaimana tidak frustasi, harus dengan syukur. Syukur setiap saat. Jadi apapun yang terjadi, bersyukur ya, puas. Itu kira-kira kata kuncinya. Tapi tetap kita diminta, kalau di dalam PDCA tadi, kita diminta melakukan PIKA, Problem Identification Corrective Action. Kita analisa, masalah kita ini apa sih? Identifikasi masalah. Corrective Action, apa perbaikannya? Nah, itu bisa digunakan dalam secara personal. Nanti kita akan kasih materi ini di lain waktu. Dan di sini saya lihat banyak sekali yang bisa berbagi ya, karena di sini coba ya saya lihat nama-namanya ya. Ini banyak yang bisa berbagi di Life Learning Club ya, kayak Bu Cahyani ya. Kalau Dr. Agus itu sudah pernah gitu ya. Kemudian ini Mas Oti ya, kemudian Mbak Evi, Mas Nyoman pun nanti insya Allah lagi ya, Dinda Nyoman ya. Ini ada Dr. Aspian, ini Dr. Aspian ini dari Samarinda nih, Mas Dok ini, Mas Dokter ini ya.
Kemudian tadi saya baca, mana tadi kok namanya udah menghilang nih, yang dari Bogor, ya, Ibu Yetvi, mana Mbak Yetvi, ya, Mbak Yetvi itu juga kerjanya itu sehari-hari itu banyak memberikan berbagi keilmuan, ya. Nah, jadi begitu kira-kira yang bisa kita jawab. Wallahu alam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Mas Edi. Mungkin sebagai penutup nih, boleh diberi resume terhadap materinya hari ini. Baik, Adinda Iqbal dan juga Ananda yang aku sayangi karena Allah. Jadi begini ya, Bapak Ibu, kakak adik, abang none, ya. Jadi memang kita ini kan banyak hikmah, saya katakan tadi, dengan adanya pandemi ini, ya. Salah satunya melalui Live Learning Club dan acara-acara yang lain, kita bisa berjumpa, bersilaturahim, ya. Silaturahim itu sebenarnya pintu rezeki, ya. Rezeki itu tidak selalu dilihat dari yang dikatakan uang, ya. Rezeki dengan saya lihat senyumannya Mas Onti, ya, senyumannya Mbak Cahyaning, ya, kemudian Bu Osvietri, ya, ataupun sahabat lainnya, ini luar biasa. Kita merasa senang, ya. Makanya ada buku yang dikatakan The Miracle of Endorphin. Jadi silaturahim itu sendiri adalah memberikan endorfin. Sehat itu sendiri itu suatu nikmat, ya. Nah, jadi mari dengan materi kita hari ini, peta jalan, ya, menuju sukses atau frustasi, kita coba ingatkan lagi diri kita persis dengan pertanyaan dari Mas Oti tadi, ya, agar kita senantiasa, ya, melakukan pertobatan karena kita tidak tahu kapan ajal menjelang, dan tadi usaha, ya, usaha untuk kebaikan. Walaupun tadi dalam permaafan itu kan ada dua, ya. Satu, maaf langsung minta ampun kepada Allah, sama andai tolan, dan soal utang piutang. Tapi satu lagi, upaya perbaikan. Nah, upaya perbaikan ini dimulai dari paradigma, ya. Kita belajar ilmu yang bermanfaat, dan satu kata kunci, aplikasikan secara langsung. Karena saya pribadi itu ada satu pendekatan seperti emotional freedom techniques, ya. Karena dengan menerapkan itu, alhamdulillah kita menjadi insya Allah sehat, sukses, bahagia. Begitu saja Dinda Iqbal, terima kasih banyak atas bantuannya dan juga perhatiannya, dan juga para sahabat semua yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Edi sudah bagi-bagi ilmunya nih kepada kita semua. Baik, itu aja acara kita hari ini dari. Jangan lupa foto bersama. Mungkin saya tutup dulu baru foto bersama ya sebentar. Ya, silakan. Terima kasih ya untuk yang sudah gabung semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak. Semoga kita semua sehat selalu, sehat, sukses, bahagia. Amin. Iya. Dan semoga kita juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih setelah mempelajari ilmu-ilmu dari Icon, dari LLC Talk, semuanya ya. Mungkin itu saja. Kita tutup dulu acaranya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.